Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Anas Channel, di channelnya Kang Jahit. Apa kabar teman-teman YouTuber semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke, untuk video kali ini saya ingin memberikan ulasan tentang mesin jahit, mesin yang sering saya gunakan untuk bekerja. Ini adalah mereknya Tipikal. Harapan saya video ini bisa memberikan manfaat untuk para pemula, teman-teman pemula yang sedang belajar menjahit atau mau belajar menjahit, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi tetap ikuti videonya agar kalian tahu atau teman-teman tahu informasi apa saja yang saya berikan di ulasan mesin jahit ini ya. Kita ulas mesin tipikalnya ya teman-teman, tetap ikuti ya. Oke, ini kan belum dimasukin karena kita belum pasang spool, kita jangan masukin dulu, kita lanjut ke benang kedua ya. Soalnya kalau kita kan sekalian biar langsung, jadi kita masuk benang 2 langsung ya. Ini benang 2 itu warna kuning ya teman-teman, dia sama masuknya ke sini, cuman saya tidak masukin ke sini karena ini lebih lurus ya teman-teman. Ini lurusnya terus ke sini, terus kita ke bawah sini ya teman-teman. Di sini dia akan masuk ke sini nih ya teman-teman. Ini bisa dilihat itu ada lubang, ini ada lubang ke sini, dia masuk ke sini teman-teman ya. Dia masuk ke sini terus dijepitin nih, dijepitin di bagian sini, dia akan ngejepit. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ini posisinya seperti ini, dia ngejepit lewat bawah. Nah dia larinya ke sini. Nah fungsinya ini untuk spool, untuk ngisi spool ya teman-teman, ngisi benang ini, ngisi benang spool. Dan kalau mau ngisi ini jangan dari atas teman-teman ya, jangan dari atas ke bawah, jangan. Soalnya kalau dari atas dia nggak akan gulung tuh, dia tidak bisa untuk menarik, dia akan malah lepas. Tapi dari bawah kita ikat 3 kali, kita lipat 3 kali seperti ini, 3 udah. Yang penting udah terlihat kuat, tinggal kita dorong. Kalau udah didorong, kita hidupin mesin dulu. Nah ini kenapa saya tidak masukin jarum dulu di sini ya teman-teman. Ini kan kita belum ada spool. Kalau belum ada spool, diusahakan jarum jangan dimasukin dulu, karena dia kalau dimasukin dulu di situ dijalanin, benang ini akan nyangkut-nyangkut di bawah di dalam sini. Itu akan menyebabkan penyumbatan dan kita tidak bisa masang skoci. Nah ya, ini lanjut ya teman-teman. Jadi nah ini kalau mau itu kita angkat sepatunya seperti ini ya, supaya sepatu tidak rusak. Oke, kita jalan pelan-pelan. Oke, nah udah mulai ngisi ya teman-teman. Nah jadi kalau sudah ada benang, ada spoolnya, kita sambil jalan kita bisa isi, karena posisinya sudah ada spool di dalam mesin bawah. Itu udah ada spoolnya, udah terpasang. Tapi kalau belum terpasang, jarum jangan dimasukin dulu, karena dia pasti akan nyangkut. Oke, udah cukup segini aja dulu. Ini ya teman-teman, udah selesai. Nah baru kita masukin jarumnya. Oke, langkah selanjutnya adalah pemasangan skoci. Nah ini benang itu larinya ke sini ya teman-teman, benang larinya ke sini. Nah spool juga seperti ini, karena dia memiliki lapisan seperti ini. Di sini juga ada lubangnya ini ya, ini lubang ke sini. Jadi kita ikutin arahnya, dia lubangnya miringnya ke sana ya teman-teman. Nah kita masukin seperti ini. Nah setelah dimasukin kita tarik benangnya, kita tarik, kita masukin pleng. Nah itu udah masuk, kita tarik ke sini. Nah ini udah ngait seperti ini ya teman-teman, sudah ngait. Nah posisi masang juga harus diperhatikan. Di sini ada seperti ini bentuknya ya, ini buat nyopot, ini buat narik, buat nyopot.
dia goyang, bisa dibuka. Jadi kalau masang harus posisinya seperti ini. Jadi kita pasang dulu ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke, kita pasang ya teman-teman. Jadi masangnya posisinya seperti ini nih. Ini ada ininya, cepitnya. Kita pegangin ininya seperti ini. Ini posisinya ada di dalam ini. Nah, di dalam sini tuh ada semacam besi yang nongol seperti ini. Cuman belum kelihatan ya. Nah, dia dimasukin seperti ini. Nah, posisinya ini cepitan ini ya. Ini kelihatan enggak ya? Nih, nanti diperjelas lagi. Cepitan ini harus posisinya ngadepnya ke sini, didorong. Setelah bunyi ceklik itu berarti udah masuk, kita tinggal tarik. Nah, dia pasti keangkat. Kalau udah keangkat begini berarti udah benar. Kita tutup, kita lihat bagian bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah bagian bawahnya yang 10 tadi ya. Ini dia posisinya harus seperti ini ya teman-teman. Ini posisi yang ini, kalau udah begini udah pas. Ini juga rata, ini besinya. Kalau mau ngambil juga tinggal tarik seperti ini, dia akan terlepas sendirinya ya. Nah, kalau mau masang posisinya juga sama, harus seperti ini ya teman-teman. Nah, terus bunyi, kalau udah bunyi ceklik seperti itu udah rata ya teman-teman. Tuh udah rata. Nah, kita lanjut. Ini untuk kelanjutan, ini adalah untuk setelan ya teman-teman. Untuk setelan kestabilan tarikan benang antara benang atas jarum sama benang bawah, keseimbangannya itu ada di sini ya. Jadi kalau misal jahitan yang di bawah kencang, berarti ini kurang kencang, atau jahitan ini masih kendor ibaratnya ya, kita puter dikencengin. Nah, di sini bagian sini ini adalah setelan langkah ya. Ini langkah. Kalau kita mau putar, kita turunkan ini dulu. Ini adalah handtag ya. Handtag ini nanti kita lanjut dari handtag. Kita langkah dulu. Kalau mau muter ini kita turunkan handtagnya, baru kita putar. Ini kalau ke sini berarti kita memperkecil. Jadi langkah jahitan itu semakin kecil, semakin rapat. Nah, kalau ke sini berarti kita melebarkan langkahnya ya. Langkahnya saya biasa normal pakai 3, pakai umum 3. Oke, fungsinya ini adalah ya teman-teman, ini handtag ini ketika digoyangkan begini, di sini dia juga akan bergoyang nih. Di bagian gigi tuh ya, giginya juga bergoyang. Itu fungsinya untuk kunci maju mundur atau ngentek, itu kunci jahitan pas di ujung. Kita tes ya jahitannya seperti apa ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ini untuk injekan ya, ini atau pedalnya ini, maaf ya tempatnya berantakan. Inilah keadaannya saya seperti ini. Nah, ini ada injekan, ini pedal. Nah, ini fungsinya untuk angkatan sepatu. Nah, contohnya seperti ini, ketika diangkat, nah itu kan dia mengangkat sendiri. Nah, ini angkatan sepatu ya ibu-ibu. Jadi biasanya angkatan sepatu itu seperti ini cara mengangkatnya teman-teman. Nah, pakai ujung lutut ya, pas di lutut, biasanya jatuhnya pas di lutut. Nah, ketika diangkat dia juga mengangkat seperti ini. Nah, jadi sekian ulasan mesin jahit dari saya. Apabila ada kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan apabila tempat yang saya ambil gambarnya kurang rapi, saya juga mohon maaf. Itu adalah sebagian kekurangan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang pertama itu kita dari jalur benang jarum, ini yang warna pink, ini jalur benang jarum. Kita masuk ke sini teman-teman. Ini tahap pertama itu ya ini ya, kita langsung masuk ke sini ya teman-teman. Ini masuk dari bawah, lalu kita jepit di kencer ini ya teman-teman. Ini ada kencer penjepit seperti ini, itu dijepit ya, dimasukin ke tengah, terus masuk lubang sini. Dan di sini ada lubang, 3 lubang ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3. Nah, untuk lubang ini
bisa dimasukin ke sini lalu tembus ke sini lalu masukin ke sini lagi bisa, cuman saya menggunakan 2 lubang ya teman-teman. Ini itu udah biasanya saya ya menggunakan 2 lubang langsung ke sini lalu langsung turun ke penjepit ini ya, ini setelan. Nah di sini kalau untuk mesin baru biasanya rata-rata ada besi seperti ini, per seperti ini. Ini fungsinya juga untuk mengatur keseimbangan ketika tarikan dari sini, tarikan dari antuk ini, dia nyimbangin gitu ya, bisa ngikut narik. Nah dia masuk ke sini jepit ya teman-teman, terus kita sangkutin ke sini. Nah di sini ada lubang, ini ada pengait, masuk ke pengait. Ya. Nah terus masuk sini jarumnya. Nah ya udah masuk, kita lurus ke sini nih ya. Ini juga ada pengait lagi, ini pengait lagi ini ya, jadi masukin terus kita masukin lagi sini nih, ini ada pengait lagi nih ya teman-teman. Kalau ini kita tinggal kait-kaitin saja, ini yang ini model ini. Jadi nah kalau lepasnya kan seperti ini, tinggal kita dorong ke dalam, kita kaitin putar, dia udah masuk. Nah nanti kita masukkan ke lubang ini ya, nih ini ada lubang lagi. Oke, ini kita masukin jarumnya ke sini ya, benangnya ya teman-teman. Lubang ini dari sini kita masukin, kalau udah dimasukin tinggal kita masukin ke jarum seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal masukin benang jarumnya. Oke, udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini setelan normal ya teman-teman. Saya biasa pakai setelan segini, masih normal. Kalau kita mau lebarkan, kita putar setelan lebar ini ya. Ini saya udah putar setelan lebar. Jadi yang setelan tadi dia lebih cepat jalannya. Nah, ya. Jadi di sini ada perbedaan ya teman-teman. Ada perbedaan dari langkah jahitannya. Ini ya teman-teman, langkah jahitannya berbeda. Yang satu lebih rapat, yang satu lebih lebar, yang ini lebih lebar, yang ini lebih rapat karena tadi digedekan. Terus kalau yang kecil jalan paling kecil ya teman-teman, dia enggak cenderung jalannya lebih pelan, jadi jalannya lebih cepat. Ini ya teman-teman. Tuh, jadi di sini ada banyak mode setelannya, itu bisa dikecilin bisa dilebarin. Nah untuk handtag yang saya bilang handtag itu fungsinya seperti ini. Bila kita jalan seperti ini ya teman-teman, misalnya ini sudah sampai di ujung, misalnya ujungnya di sini kita berhenti. Nah, seperti itu. Jadi dia numpuk teman-teman ya, seperti ini. Dia menumpuk jahitan seperti ini untuk kunci, jadi tidak, ketika dipotong dia tidak lepas. Kiranya kalau untuk misalnya setelannya terlalu kencang ya, ini biasanya yang dialami ibu-ibu ya, ibu-ibu yang jahitnya di rumahan biasanya mengalami itu kejadian seperti ini. Setelan, nah setelannya itu begini ya, ibu sering ngalamin ini ya, setelan seperti ini. Jadi nah setelan seperti ini tuh setelan dia atasnya kenceng, jadi dia keluar ke atas ke sini kenceng, dia ngerut. Jadi dia tinggal ngatur di setelan yang dikencangkan saya tunjukkan pertama, yang kecil di situ aja diatur, diputar atau dikendorin, dikencengin, dikendorin gitu, dicari istilahnya pasti ketemu. Yang penting pelan-pelan, jangan kencang-kencang takut patah. Oke, kita lanjut.